Cuma wanita ini lagi hamil. Itu saat pria paling gampang selingkuh. Maaf. Halo, ada apa? Akhir-akhir ini sibuk banget. Sampai nggak ada waktu buat ketemu aku ya. Lagi sering dinas luar kota nih. Dan sekarang lagi meeting. Dulu ya. Oke sih Lu. Meeting sampai ke restoran romantis ya. Awas aja aku bakal nyakar muka si Jalang itu. Ada apa? Barusan bilang ada meeting yang nyariin aku. Cepet banget harus ke sana. Nggak apa-apa kalau ada urusan duluan aja. Maaf ya, kita ketemuan lain kali aja. Dulu. Permisi, minta bil. Hati-hati, kenapa nggak apa-apa kan? Luyan brengsek sama si Jalang ini. Kak Wewe. Wenwan? Kalian? Nggak heran kamu mau deket sama aku. Ternyata kalian udah main api. Bukan gitu Wewe, dengerin aku dulu. Brengsek, dengerin penjelasanku. Sama si Jalang ini. Harusnya aku curiga dari dulu. Wewe. Cepet bawa dia ke rumah sakit. Nona Wen, gimana, nggak apa-apa kan? Gimana Kak Sucheng, aktingnya bagus kan? Tentu kamu memang berbakat. Ada apa? Nanti kita masih bisa punya anak lagi. Kamu suruh aku aborsi lagi. Sekarang kamu udah punya yang baru. Nggak mau sama aku dan anak kita lagi ya? Bukan aku nggak mau. Tapi janinnya cacat, kita nggak bisa pertahankan. Silu. Aku pasti akan lahirkan anak ini. Dokter udah bilang janinnya cacat. Kamu maksa lahirkan. Janinnya nggak bisa selamat, kamu juga bisa mati. Terus kenapa? Aku pasti akan lahirkan anak kita berdua. Wei. Apakah kamu pernah memikirkan bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa anak? Tapi apakah kamu pernah memikirkan dirimu sendiri? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tenang saja, sebentar lagi. Aku akan memberimu sebuah rumah. Kamu datang buat apa? Menjenguk Weiwei. Kenapa datang untuk menertawakan aku? Kamu adalah suamiku, Weiwei adalah sahabat terbaikku. Anak dari kalian berdua. Tentu saja aku harus peduli. Kita sudah menikah. Apakah kamu perlu menambah masalah seperti ini? Kamu masih ingat kita sudah menikah. Kamu membuat orang lain hamil, malah menyalahkan aku.
Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Buah ini untuk Weiwei. Tentu saja kamu juga ada hadiahnya. Aku sebelumnya memberikan ayah sebuah ponsel. Di dalamnya ada rekaman percakapan. Kamu mungkin akan tertarik. Aku minta maaf kepada kalian berdua. Tapi tenang saja. Luyan akan punya, Yang juga akan punya. Luyan, kamu ternyata punya adik ya. Kamu sebenarnya mau apa? Kita sudah dewasa, stabilkan emosi. Sampaikan salamku untuk Weiwei. Aku dengar Luyan memaksa kamu untuk aborsi. Bagaimana kondisi tubuhmu? Kamu kecewa. Aku pulih dengan baik. Aku datang mencarimu hari ini. Bukan untuk bertengkar denganmu. Lalu kamu mau apa? Cincin berlian di tanganmu, dari Luyan kan? Luyan bilang, apa yang kamu punya aku juga akan punya. Jangan terlalu sombong. Di antara kita, yang tidak dicintai, adalah pihak ketiga. Cincin yang sama dia memberikannya ke banyak wanita. Kak Wewe, aku sudah tahu kamu ini wanita jalang yang menggoda Luyan. Tapi aku mengenalnya. Dia hanya bermain-main denganmu. Kalau bukan karena tekanan yang kuberikan selama ini, mana mungkin dia tertarik padamu? Kalau ada orang tertentu bisa merusak hubungan kita yang sudah bertahun-tahun, dia terlalu naif. Kami sudah bersama sejak tahun lalu. Dari semua cincin, hanya cincinku yang asli. Tentu saja bukan karena dia mencintaiku. Sebagian karena latar belakang keluargaku, dan sebagian lagi karena aku adalah istrinya. Hanya sebuah cincin. Meskipun palsu, apa masalahnya? Kamu masih belum mengerti. Bahkan jika kami bercerai, selama ini bagaimana dia memperlakukan aku, kamu lebih tahu dari siapapun. Kamu tahu begitu banyak rahasianya. Kamu harus berhati-hati. Apakah ini kesalahan tes? Tidak mungkin, rumah sakit kami profesional. Dokter katakan, Bisakah golongan darah O melahirkan anak dengan golongan darah A? tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Katakan adik ketiga. Aku akan mencari. Liu Genhua, kamu berhenti. Kak Hua, Siapa sebenarnya anak haram ini? Kamu ditanya, jawablah. anak haram apa? Yang adalah putra yang kubanggakan. Katakan anak siapa? Bukan siapa-siapa, anggap saja itu anakmu. Dapat anak yang sehat dan ceria. Kamu beruntung. Wanita jalang.
Kamu punya hak apa untuk menghina aku kalau bukan karena keluarga Su? Keluarga lu kamu tidak ada apa-apanya aku bilang. Kalian yang hidup dari belas kasihan orang hidup saja dengan baik. Masih main perempuan, lihat wajahmu sendiri. Kamu pikir kamu siapa pantas? Pergi, bawa anak harammu itu pergi. Syukurlah akhirnya bisa meninggalkanmu. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu malas, bodoh dan jorok. Beberapa kali aku benar-benar ingin meracuni sup ayammu. Membunuhmu, orang tua brengsek. Sekarang akhirnya tidak perlu menahanmu lagi. Bagus sekali. Pergi sana. Katakan saja. Wei Wei. Sekarang aku tidak memintamu untuk percaya padaku. Tapi apa yang kamu bicarakan denganku? Aku tidak akan percaya padamu lagi. Tidak sudah bertahun-tahun. Baik. Maka kamu dan Su Cheng bercerai lalu menikahiku. Hal-hal lain, aku bisa setuju denganmu. Tapi hanya hal ini. Sekarang waktunya belum tepat. Kapan waktunya akan tepat? Aku akan segera. Jangan bilang segera. Berikan aku waktu yang pasti. 1 bulan, 1 tahun atau 10 tahun. Jangan terlalu agresif. Kamu harus percaya pada cinta kita. Cinta. Aku mencintaimu selama ini, apa yang aku dapatkan? Sudah kubilang aku hanya bermain-main dengan wanita lain. Semua untuk masa depan kita. Di hatiku hanya ada kamu. Baik, jika kamu tidak percaya padaku, maka aku tidak bisa berkata apa-apa. Kamu ingin pergi-pergilah. Lagi pula ini pilihanmu sendiri. Baiklah Luyan. Aku sudah bersamamu selama ini. Kamu hanya membuangku begitu saja. Aku beritahu kamu mimpi. Kamu sekarang segera bercerai dengan Su Cheng dan menikahiku. Meskipun kamu seperti lumpur, kamu harus tetap bersamaku. Jika tidak, aku tidak keberatan memberitahu semua orang kebenaran tentang kecelakaan medis 3 tahun lalu. Aku memberimu kesempatan terakhir. Orang yang ingin aku nikahi hanya kamu. Baik, omong kosong. Aku tidak akan mudah percaya pada kata-katamu lagi, kecuali kamu menunjukkan kesungguhanmu dan mengajakku minum kopi lagi. Tidak takut pacar kecilmu marah. Ingin meminta maaf untuk kejadian kemarin. Apakah minta maaf ada gunanya? Sejujurnya, Luo Wei dan saya adalah teman SMP. Kami merantau bersama dari kota kecil. Pada awalnya. Jadi secara logis dan emosional. Tapi lama-kelamaan saya sadar. Dia kayaknya salah paham tentang perasaan saya. Kenapa kamu cerita ini ke saya? Saya ingin memberitahumu. Anak dalam kandungannya juga bukan milik saya. Kamu pikir saya akan percaya? Percaya atau tidak? Terus. Kamu juga pekerja medis. Saya tidak perlu bohong tentang hal seperti ini. Oh iya? Kemarin kamu suruh saya tanya ayah saya. Apa kata Om? Katanya, pesanan ini bisa saja diberikan padamu. Hanya saja kamu harus bayar uang muka sepertiga. Berapa? 4 juta. 4 juta banyak juga. Kalau tuan lu tidak mau, tidak usah tanda tangan. Saya setuju.
Halo Jie Zhang, maaf ya. Sudah lama tidak kontak, baru ketemu langsung minta pinjam uang. Tapi tenang saja, setelah beberapa operasi ini selesai, uangnya akan segera saya kembalikan. Xiaolu, uangnya bisa pelan-pelan. Kanker bukan hal sepele. Setelah kamu sembuh nanti, ingat untuk datang ke Jie Zhang. Terima kasih banyak Jie Zhang. Halo Xiaoling, gimana? Apa yang saya bilang kemarin sudah kamu pertimbangkan? Uangnya sudah saya transfer ke rekening Guru Lu. Istrinya sudah jadi tanaman. Guru Lu tetap setia. Guru Lu benar-benar pria yang saya incar. Terima kasih ya Xiaoling. Guru Lu, Ada apa, muka saya ada sesuatu? saya kira Guru Lu tidak akan carry saya lagi. Jadi kamu cari saya kali ini. Karena ini. Bagaimana bisa aku merindukanmu? Merindukanku? Kamu berani merindukanku? Kamu tidak takut Luwei Semburu? Terakhir kali dia menampar wajahku. Sampai sekarang masih sakit. Bagaimana? Sekarang masih sakit? Wajah sudah tidak sakit lagi tapi hati masih sakit. Lalu apa yang harus dilakukan agar hatimu tidak sakit lagi? Lu Laoshi. Di sini ada 1 juta. Kamu seorang magang bisa punya uang sebanyak ini? Jangan khawatir, aku pasti akan membantu Lu Laoshi. Ketika Lu Laoshi sukses nanti jangan lupakan aku. Bagaimana bisa? Katanya kamu sedang mencari kerja. Jika foto-foto ini tersebar, kamu pikir masih ada rumah sakit yang mau mempekerjakanmu? Shimu, maaf. Waktu itu Lu Laoshi mengancamku. Aku hanya seorang siswa. Kalau begitu aku akan langsung bicara. Setelah semuanya selesai, foto-foto ini bisa dihancurkan. Hari ini mengumpulkan semua orang untuk rapat. Sebenarnya untuk mengumumkan kabar baik. Su Cheng, mantan direktur eksekutif perusahaan kita, setelah beberapa waktu beristirahat. Jadi berdasarkan keputusan Dewan Direksi Grup, menunjuk kembali Su Cheng sebagai direktur eksekutif perusahaan. Terima kasih banyak kepada Dewan Direksi atas kesempatan ini. Beberapa tahun kehidupan keluarga membuatku lebih menyadari pentingnya kecantikan medis bagi perempuan. Dari sekarang aku akan mencurahkan seluruh cintaku berada di industri kecantikan medis, memberikan kontribusiku untuk membuat perempuan lebih cantik. Hari ini aku juga mengundang beberapa perwakilan perempuan dari berbagai usia untuk diskusi. Semoga melalui berbagi hari ini, kita bisa memahami kebutuhan perempuan dari berbagai usia untuk menjadi lebih cantik sehingga bisa membuat proyek kecantikan yang lebih tepat. Selamat datang kepada mereka. Shimu, bukankah kamu mengalami kecelakaan dan menjadi koma? Kecelakaan. Siapa yang bilang aku mengalami kecelakaan? Sekarang rapat rutin perusahaan. Ada apa, bicara secara pribadi? Luyan? Kamu kan bilang padaku kalau kamu sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Pria brengsek, dulu aku benar-benar buta sampai jatuh cinta padamu. Aku benar-benar buta sampai meminjamkan uang padamu. Saya beri kamu waktu 7 hari untuk mengembalikan uang itu kepada saya. Dasar kamu, Luyan. Bersamaku? Katanya mau cerai dengan Su Cheng dan hidup bersamaku. Itu semua cuma omong kosongmu untuk menipu uangku, kan? Bukan seperti itu, Lulu. Pria brengsek sialan. Luyan. Demi menipu uang. Kita sudah bertahun-tahun menjadi suami istri. Bagaimana bisa kau berubah seperti ini?
Kau sungguh tega sekali. Ini semua asetmu. Jangan kira aku tidak tahu. Selama ini kau menggunakan uang keluarga Su Cheng untuk berinvestasi di banyak perusahaan. Dokumen-dokumen ini menipuku? Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Coba lihat ini lagi. Ini adalah perjanjian transfer perusahaan pribadiku. Semua ini akan kuberikan padamu. Lalu apa? Wei Wei, segala kebaikanmu selama ini. Aku melihat semuanya. Keluarga Lu kita hanya punya satu keturunan dalam 3 generasi. Aku bermimpi. Berharap kamu memberiku seorang anak laki-laki. Jika kita bertiga bisa hidup bahagia bersama. Alangkah indahnya itu. Baiklah, cukup tentang hal menyedihkan ini. Semua ini simpan baik-baik. Maksudmu apa? Apakah kamu akan meninggalkanku? Bagaimana mungkin aku tega meninggalkanmu? Hanya saja, Jangan ragu-ragu, cepat katakan. saat ini aku sangat membutuhkan 10 juta yuan, karena sebelumnya aku telah menyelewengkan dana perusahaan. Su Cheng sudah tahu soal ini. Kejadian sebesar ini. Kenapa dulu tidak memberitahuku? Aku tidak ingin kamu khawatir. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar setia padamu. Semua yang kulakukan sekarang adalah agar kita bisa hidup bahagia. Sudahlah. Kamu akan menjadi bagian dari perusahaan kita. Jika perusahaan untung kamu bisa dapat lebih dari 70%. Senang tidak Pak Luo? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Masih ingat tempat ini? Dulu waktu kuliah aku pernah bawa kamu ke sini. Iya. Itu pertama kalinya aku ke restoran mewah seperti ini. Aku merasa sangat canggung. Bahkan tidak tahu cara menggunakan sendok garpu. Melihatmu duduk di seberang dengan elegan dan tenang. Aku bersumpah aku ingin menjadi seperti kamu. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan kenanganmu. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku ingin mengajakmu makan. Kenapa mau menikah? Ajak aku makan. Kamu orang yang pintar. Maka aku akan langsung bicara terus terang. Aku memang akan menikah dengan Luyan. Harap kamu segera bercerai dengannya. Aku akan memastikan kamu mendapatkan hak asuh Keke. Kenapa kamu pikir kamu bisa menentukan hak asuh Keke? Kamu tahu hubunganku dengan Luyan. Dia akan mendengarkan aku. Kamu tertawa apa? Dia akan mendengarkan kamu. Apakah kamu ingin menjadi selingkuhan atau menikahiku? Jangan-jangan semua itu keinginanmu. Itu karena waktunya belum tepat. Dia akan memberiku kompensasi. Harap kamu mengerti. Lepaskan saja, itu lebih baik untuk semua. Kamu pikir aku tidak bercerai karena masih ada perasaan? Konyol. Jika kamu terus keras kepala seperti ini, masa depanku akan menjadi masa depanmu. Mas kakak ipar tidak enak badan hari ini.
Segera antar dia pulang. Sayang, aku datang, tunggu sebentar. Orang itu memberi uang dengan jelas. Harus ada keselingkuhan. Baiklah, kamu foto yang jelas ya, baik. Bagaimana? Semua sudah selesai. Su Cheng, jangan salahkan aku. Kamu sendiri yang tidak tahu berterima kasih. Tidak setuju untuk bercerai dengan Luyan. Su Cheng. Aku baru saja melihatmu masuk dengan dua pria. Siapa mereka, bolehkah aku masuk melihat? Su Cheng, Su Cheng. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Wei Wei ya. Kamu mainnya cukup seru. Baiklah, ayo rekam lagi. Tidak perlu, aku sudah mulai merekam. Kamu ngapain? Kak Su Cheng, jangan banyak bicara dengannya. Ayo laporkan ke polisi. Ayo. Tunggu. Hanya kalian berdua mau laporkan ke polisi. Kalau ditambah aku gimana? Pria tampan itu. Ada kesalahpahaman di sini. Kami cuma cari makan. Sudah setengah tahun tidak ada pekerjaan. Baru saja ada kesempatan untuk menghasilkan uang. Baik, aku kasih kamu kesempatan lagi. Sudah diketahui umum, Luyan orangnya sangat double standard. Dia bisa selingkuh seenaknya. Tapi kalau orang lain lebih bersenang-senang darinya. Kamu? Coba tebak kalau Luyan lihat video ini. Maukah dia menikahimu keluar? Kak, jangan lupa uang sisaku. Menggunakan cara licik untuk menjebak orang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu siapa yang pertama menjebak orang. Siapa yang mengajak dua orang tadi? Maukah kita cari polisi untuk menyelidiki? Bahkan kalau Luyan lihat video itu gimana? Dia tidak akan percaya. Kami sudah bertahun-tahun bersama. Pasti tidak akan bisa kamu hasut. Baik, kita lihat saja. Baru saja sangat berbahaya. Jangan sungkan denganku. Kita sudah kenal bertahun-tahun. Masalahmu adalah masalahku. Lagi pula aku kembalikan untuk membantumu. Aku sudah bilang ke Luyan ingin mendapatkan pesanan ini. Harus membayar uang jaminan 4 juta. Semua ini baru saja dimulai. Aku ingin dia jatuh dan hancur. Mereka punya banyak menu baru, sengaja aja kamu kesini buat nyobain. Terima kasih. Bagaimana nih Om, udah mikirin soal pembelian alat medis belum? Kamu sama Su Cheng udah selesai cerai belum? Su Cheng udah janji sama aku. Dia bilang bakal segera cerai sama aku. Kalian belum cerai juga, terus kita sekarang ini apa? Wan duduk dulu. Kalau bapakku tahu kejadian kayak gini pasti nggak mungkin. Bantu kamu dapetin pesanan alat medis itu. Wan tenang aja. Aku pasti bakal berusaha buat masa depan kita. Segera. Silakan masuk. Dokter Lu, ini dokumen yang Anda minta. Terima kasih. Su Cheng, kamu yang duluan mainin aku. Ini operasi hidung yang mau dilakukan siang ini ya? Iya, kenapa? Nggak apa-apa, aku ingat klien ini ribet banget. Alergi sama banyak obat, tapi di kolom alergi obat.
Kok kosong apa yang aneh? Mungkin bukan klien ini. Lagian semua dokumen ini udah ditandatangani sama Su Cheng, pasti nggak salah kan? Iya juga. Su Cheng operasinya udah selesai. Su Cheng operasinya udah selesai kan? Klien operasi hidung tadi jelas bilang alergi sama obat-obat ini. Tapi laporan yang kamu kirim ke bagian obat. Kok kosong? Gimana bisa gini? Karena kesalahan kamu ini. Bisa bikin perusahaan kena masalah. Bahkan bisa bikin klien mati di meja operasi. Gimana ini? Apa aku bakal masuk penjara? Kamu pengen lihat reaksi aku gini ya? Dokumen penting kayak gini. Harusnya langsung ke dokter yang menangani. Luyan buat menjatuhkan aku. Kamu benar-benar gila. Gak usah banyak bicara, ini surat cerai. Tanda tangan aja. Harta selama nikah dibagi rata. Bonus 2 juta buat kamu. Aku udah ngasih kelonggaran. Ayo kita selesaikan ini. Tapi aku sekarang nggak mau cerai. Dokter, lu operasi apa yang lama banget? Maaf bikin kamu nunggu lama, silakan masuk. Saya sudah bilang dengan jelas harus ada jaminan 4 juta. Baru bisa tanda tangan kontrak ini. Sekarang industri kecantikan medis sedang booming. Dan peralatan medis ini harganya sangat mahal. Banyak orang yang berebut pesanan ini. Saya tahu. Kamu datang ke saya untuk urusan bisnis. Dengan waktu yang ada. Lebih baik cari cara cepat untuk mengumpulkan 4 juta. Uangnya sudah saya bawa. Dari mana kamu dapat uangnya? Dari mana uangnya tidak penting, yang penting uangnya sudah saya bawa. Siapkan kontraknya. Baik, saya akan segera cari orang untuk menyiapkan kontrak. Kerjasama yang menyenangkan. Makan kuaci sebanyak ini nanti panas dalam. Su Zong sudah kembali. Bersih-bersih dulu. Yingzi di atas sedang menemani Keke tidur siang. Saya akan ke atas untuk memanggilnya. Kalau tahu dia sedang tidur siang, jangan ganggu dia. Ambil itu. Saya. Saya Tan. Saya lihat kalian bisa sombong sampai kapan. Kerja cepat. Kamu kesini buat apa? Ayo saya bawa kamu pulang. Tidak kerja lagi. Tidak, anak saya pulang tinggal di mana? Tenang saja. Rumah yang dulu dipakai untuk bayar utang sudah saya beli kembali. Setelah prosedurnya selesai, kamu bisa pindah ke sana. Ya. Saya bilang. Saya tidak mau tinggal di sini, 1 menit pun. Satu orang gila. 1 orang buta sial. Sudah, ayo pergi. Tunggu sebentar. Baju itu saya yang beli. Siapa yang peduli?
dan sandalnya juga. Anak ingat keluarga Lu. Tidak pernah makan gaji buta. Kembalikan. Saya jalan kaki saja. Luyan sudah bayar uang muka 4 juta, kontraknya juga sudah ditandatangani. Uangnya kan sudah dipakai untuk bayar utang. Dari mana ada 4 juta? Dia tadi datang ke rumah juga bilang, masih membeli kembali rumah lama yang dulu digunakan untuk melunasi utang. Rekening bank perusahaan ini sangat bersih. Uang ini sepertinya bukan milik perusahaan ini. Aneh sekali. Bukan milik perusahaan maupun miliknya sendiri. Lalu uang ini milik siapa? Tidak bisa menunggu lagi. Kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Setelah Luo Wei menolakmu waktu itu, apakah kamu masih mencari dia? Aneh. Mereka baru saja meluncurkan hidangan spesial dari chef. Pasti sesuai dengan seleramu. Terima kasih, selalu ingat kesukaanku. Hari ini kamu terlihat sangat cantik. Aku akan memotretmu untuk kenang-kenangan. Kamu siapa, mabuk ya? Aku pacarnya. Akhirnya aku menemukanmu. Wang Hao, jangan ganggu aku lagi, kalau tidak aku akan melapor ke polisi. Kamu yang punya catatan kriminal mau masuk penjara lagi. Aku peringatkan kamu jangan ada yang mengganggu Wan Wan. Sekarang aku pacarnya. Wan Wan juga bisa kamu panggil. Kalau begitu kamu pacarnya. Lalu aku siapa? Wan Wan dia. Bukan, dia hanya seorang yang obsesif. 2 tahun lalu dipaksa untuk bersamanya. Setelah putus masih terus menggangguku. Kami sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Wan Wan, kamu pergi dulu, sebenarnya kamu mau apa? Bagaimana tidak terkejutkan? Hari ini untung ada kamu. Oh iya. Apakah laki-laki itu selalu mengganggumu seperti ini? Iya. Dia obsesif seperti orang gila. Selalu menggangguku. Wan Wan. Kamu tenang saja. Kedepannya aku pasti akan melindungimu dengan baik. Oh iya. Mengenai alat medis ayahmu. Ayahku bilang rencana pembeliannya harus ditunda. Ditunda 2 bulan. Wan Wan. Bisakah kamu bantu desa ayahmu? Tapi ini kan urusan besar. Tapi aku bisa bantu tanya lagi. Kalau tidak bisa ya batalin aja. Nanti kalau ada kesempatan yang cocok aku rekomendasikan kamu lagi. Ayo anterin aku pulang. Mas, kamu pulang ya? Su Cheng beberapa hari ini. Ada hubungin kamu nggak? Nggak ada. Mas, kamu lapar nggak? Aku bikinin kamu makan ya. Nggak usah, aku nggak selera makan. Kamu duduk dulu aja. Mas, bisa nggak kamu bantu aku balik kerja di rumah sakit? Aku di rumah bosen banget. Wei Wei.
Aku sekarang aja susah ngurus diri sendiri. Kamu kenapa? Gak apa-apa, cuma masalah kerjaan aja. Kamu kan lagi gak enak badan, mending istirahat di rumah aja. Dokter Lu. Boleh aku lihat juga Gak nggak? apa-apa, cuma pesan grup rumah sakit. Oh gitu ya mas, aku pengen makan anggur. Kamu ambilin aku ya? Oke, aku cuciin dulu. Kamu ngapain ngintip WhatsApp aku? Masih aja kontak sama si Wenwan itu. Kamu memang nggak bisa berubah ya? Kamu pergi sana. Bukan, ini semua dari dulu. Kamu pergi sana. Wei, kamu dengerin aku dulu. Pergi. Kak Wewe. Apa yang kamu mau? Mengapa kamu pikir aku akan jatuh cinta sama Luyan? Begini aja deh, aku kasih tahu. Aku lulusan universitas ternama. Beasiswa gampang dapet. Ayahku direktur rumah sakit. Penampilanku juga nggak perlu dijelasin lagi. Kalau Luyan, dia kan udah cerai dan punya anak. Kamu pikir aku bakal suka sama dia? Kamu mau main apa lagi? Bukan mau main apa, tapi mau kasih kamu lihat kenyataan. Pergi sana, aku suruh kamu pergi. Aku Wenwan. Taruhan ini. Kamu menang. Aku tidak bermaksud bersaing denganmu. Dia tidak mencintaimu. Dan belum tentu benar-benar mencintaiku. Apa yang ingin kamu katakan? Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Hanya ingin membuatmu menyadari kenyataan. Pertama, aku tidak mencintai Luyan. Kedua, dia sudah mencari target berikutnya. Bahkan jika aku tidak setuju, dia akan mencari gadis lain. Cepat atau lambat kamu akan ditinggalkan. Meskipun begitu, apa urusanmu? Kamu telah menjadi simpanannya selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana dengan Luyan? Dengan santai memeluk gadis berikutnya. Apakah kamu rela dibohongi begitu saja? Apakah kamu tidak berencana untuk masa depanmu? Mempertimbangkannya. Apakah kamu ingin menjadi wanita tua yang tidak memiliki apa-apa? Ya Wanwan, pernahkah kamu berpikir, mengapa selama bertahun-tahun, Wang Hao selalu bisa menemukan di mana kamu berada? Aku tidak tahu. Aku sudah pindah beberapa kali. Nomor telepon juga sudah berganti beberapa kali. Tapi aku tidak tahu mengapa dia selalu bisa menemukanku. Hari itu Qinian mengingatkanku. Mungkinkah dia memasang pelacak di ponselmu? Ya, Ia cepat periksa. Kalau kamu tidak buka pintu, aku akan menendangnya. Kau tahu caraku. Kakak Su, Ada apa? itu Wang Hao. Bukan kamu. Kenapa kamu datang?
Pria yang makan bersamamu hari itu siapa? Teman? Tapi kenapa aku dengar dia pacarmu? Aku beritahu kamu Wan. Kamu tidak bisa lari selamanya. Maaf Wan. Maaf. Kau harus tahu di dunia ini, hanya aku yang paling mencintaimu. Kemanapun kamu lari aku bisa menangkapmu. Itu yang akan dikatakan polisi padamu. Aku sudah menelepon polisi. Kamu tahu kecepatan respons polisi di Jiangcheng. Anda memindahkan saya dan mencoba. Aku tidak akan tahu. Ngomong-ngomong, aku mengingatkanmu saat aku menelepon polisi, hanya mengatakan bahwa Anda telah menyerang secara ilegal. Jika Anda tidak pergi dalam 3 menit, aku akan menuntutmu. Aku sudah menyimpan bukti pemukulan. Hari ini kita berdua. Kau mulai setidaknya 3 tahun. Wan. Kakak Su Cheng. Tidak apa-apa, yakinlah. Dia tidak akan pernah menemukanmu lagi. Tidak apa-apa. Kau bahkan tidak tahu aku di rumah Su. Apa yang saya jalani? Mahjong tidak akan membiarkan saya bertarung, itu benar-benar mencekik saya. Itu saja. Anda lihat betapa nyaman sekarang. Tempat ini terlalu berantakan, kau ingat untuk membersihkannya. Aku tahu. Minum saudara Hua. Siapa yang datang? Saudara Hua ini bukan saudara perempuan ketiga yang mati untukmu. Dia mengejarnya. Saudara Hua masih menarik. Aku punya istri. Kita harus menjaga jarak. Tidak bisa membiarkan orang lain bergosip. Apa yang kau lakukan dengan istrimu? Anda tidak takut air mendidih? Takut orang lain bergosip? Aku berutang gaji. Apa gaji? Aku menjadi sapi dan kuda di rumahmu. Kalau tidak, kau pikir aku sedang menunggumu. Kau juga cocok. Aku bilang kau harus pergi. Kalau tidak aku akan memanggil polisi. Anda melaporkannya. Anda menyewa pengasuh tanpa membayar. Saat aku melihat polisi menangkapmu atau kau seperti cacing. Di rumah menantu Anda, makan tanpa biaya. Sekarang mengandalkan uang hasil jerih payah saya. Tidak ada alasan. Aku memperingatkanmu. Ini untukmu. Sudah kubilang setelah memberi uang jangan ganggu aku lagi. Kamu pikir aku mau ganggu kamu? Kalau bukan karena kamu bodoh dan mudah ditipu. Kamu menganggap anakku dari mantan suamiku seperti anakmu sendiri. Karena kamu begitu murah hati. Nanti kalau kamu mati, aku akan suruh Jianyang bakar uang kertas untukmu. Bajingan. Kamu pikir cuma kamu yang punya tangan tukang pukul ya? Aku peringatkan kamu, aku bukan orang yang bisa kamu main-mainkan. WeChat sudah dihapus ya? Segera transfer gaji yang kamu hutang ke Alipay-ku. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Katakan. Siapa yang bawa kamu ke sini? Aku. Hua ini memalukan sekali. Pergi, jangan minum birku. Kamu juga pergi.
Katakan siapa yang menyuruhmu datang. Aku yang menyuruhnya. Jadi sudah memutuskan. Katanya kamu mau kerja sama bagaimana? Luyan menyalahgunakan uang perusahaan mentransfer aset perusahaan secara ilegal. Sudah termasuk kejahatan, tapi di catatan perusahaan. Aku ingat sebelumnya di akun komputer pribadinya, aku melihat catatan transaksi terkait. Aku mau kamu menyalin data ke flash disk ini. Serahkan padaku. Bisa. Apa syaratmu? Sebutkan harganya. Su Cheng, kamu pikir semua yang aku lakukan ini hanya untuk uang? Aku sudah kembali. Kupikir kamu tidak di rumah. Mau aku di mana lagi? Pakai komputermu nonton drama sebentar. Wei Wei, tutup matamu. Cepat tutup. Bisa buka mata sekarang. Wei Wei, maukah kamu menikah denganku? 10 tahun lalu adalah kamu. Sekarang juga kamu. Aku ingin merawatmu seumur hidup. Maukah kamu memberikan kesempatan ini padaku? Kupikir sebelumnya memang ada beberapa kesalahpahaman. Sudah kubilang aku mendekati Wen Wan dengan sengaja. Untuk urusan grup Wen. Mengenai pengadaan peralatan medis. Aku sudah tidak percaya lagi dengan alasanmu ini. Dengarkan aku dulu selesaiin. Karena aku nggak mau kamu terluka lagi. Jadi aku cari dia. Aku minta bantuannya. Bantuan? Aku ingin mentransfer semua saham yang aku pegang. Semuanya buat kamu. Teman sekelasnya memang bergerak di bidang ini. Aku sudah transfer lebih dari 90% sahamku. Semua buat kamu, ini seluruh asetku. Gimana? Cukup tulus nggak? Wei Wei. Dulu aku cuma anak miskin. Nggak ada yang mau peduli sama aku. Aku sangat bersyukur dan tersentuh. Bapakku itu nggak bisa diandalkan. Ibuku meninggal saat aku masih kecil. Kamu adalah satu-satunya orang di dunia ini. Menikahlah denganku. Dia rela membagikan uang yang paling dia sayangi untukku. Hatinya pasti mencintaiku kan? Tunggu sebentar. Aku coba konfirmasi lagi. Nggak ada yang angkat. Siapa sih yang ngirim pesan malam-malam begini? Panggilan spam? Ngomong-ngomong, pas aku baru masuk tadi. Kamu kelihatan gelisah. Apa badanmu kurang enak? Enggak. Syukurlah besok aku ajak kamu makan besar. Lalu kita jalan-jalan, pilih cincin nikah, beli gaun pengantin. Lagi pula ini pernikahan pertamamu. Kita harus serius menanganinya. Luyan? Apaan sih?
Kenapa kelihatannya agak sedih gitu? Tenang aja. Kita akan selalu bersama. Luyan, aku cinta kamu. Wei Wei, maafkan aku ya. Mereka semua yang memaksaku. Maaf, pengguna yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Coba lagi nanti. Aku sudah ke rumah Luo Wei. Tetangganya bilang dia punya utang yang besar. Sekarang dia sedang bersembunyi dari penagih utang. Enggak heran dia punya uang buat beli rumah lagi. Bahkan bisa ngeluarin 4 juta. Ternyata itu uang Luo Wei. Jadi dokumen pinjaman itu pasti Luyan yang tipu dia buat tanda tangan. Awalnya mikir bisa nuntut dia kalau udah dapat flash disk. Sekarang orangnya aja enggak ketemu. Oh, ternyata kalian di sini. Qin, kamu nggak perlu tegang-tegang. Aku cuma mau ngobrol sama istriku sebentar. Kalau kamu gini orang bisa mikir dia istri kamu. Gimana, udah nyari Luo Wei belum ketemu ya? Kamu kalah. Hal yang kamu minta aku cari udah aku cari. Aku nemu dokter yang waktu itu diagnosa Luo Wei. Kalau bayinya cacat ternyata dia terima uang dari Luyan buat ngomong bohong. Jadi dia. Jadi yang Luyan bilang itu bohong, bayinya sehat. Dia nggak mau Luo Wei lahirin bayinya. Jadi dia tipu Luo Wei biar dia mau aborsi. Bangsat. Luo Wei sekarang masih belum ketemu ya? Sekarang rentenir sama pihak berwenang sedang nyari dia kemana-mana. Baru-baru ini, pihak berwenang menemukan kasus pencucian uang ilegal dengan jumlah besar. Pelakunya masih buron, polisi sedang berusaha menangkap para pelaku. Ternyata dari awal sampai akhir. Dia cuma manfaatin aku. Tempat kita bertiga waktu masih sekolah dulu. Jangan dekat-dekat, uang ini bukan aku yang minjam. Terus kenapa harus aku yang bayar? Kenapa harus maksa aku? Omongan itu kamu simpan aja buat jelasin ke polisi. Kalian semua penipu. Aku enggak akan percaya sama siapapun lagi. Di dunia ini udah enggak ada hal yang bikin aku betah. Sudah hilang semuanya. Wei Wei. Kamu enggak mau ngurusin keadilan buat anak kamu. Ini hasil tes kehamilan kamu, semua indikator normal. Enggak kayak yang dia bilang kalau bayinya cacat. Kalau kamu bunuh diri, siapa yang akan bertanggung jawab atas kematiannya? Enggak mungkin, sama sekali enggak mungkin. Bayinya sehat semua. Kenapa sih? Anak ini juga anak dia. Kenapa dia melakukan ini? Wei Wei. Luyan melamarku, lihat. Luyan cepat juga ya, aku nggak peduli. Kalau kalian tunangan, aku mau duduk di meja utama. Kalau kalian nikah, aku mau jadi satu-satunya bridesmaid. Aku belum setuju sama dia. Cincinnya dia yang maksa kasih. Masih panjang hari ke depan. Aku harus uji dia pelan-pelan. Kenapa matamu? Anginnya kencang banget di sini. Aku seneng banget buat kamu. Sekarang udah lulus, banyak pasangan yang putus. Luyan bisa melamar di saat seperti ini. Bagus banget. Kalau aku juga bisa nemu cowok yang sayang banget sama aku kayak gitu. Kamu kan hebat, pasti ada. Tapi kalau aku nikah, nanti aku nggak bisa jadi bridesmaid kamu lagi. Lihat aja, kamu masih ngeles. Kamu sebenarnya udah nggak sabar buat nikah sama dia.
Jiang Cheng besar banget ya. Pengen tinggal di sini selamanya. Kamu kan satu kampung sama Luyan, dia aja bisa tinggal. Kenapa kamu nggak bisa? Kompetisi jurusan farmasi besar banget. Aku takut nggak bisa dapat kerja yang memuaskan di sini. Kalau gitu kamu kerja di Su Corporation aja. Serius. Kamu baik banget. Kamu nggak punya ambisi apa? Wei Wei. Kamu teman terbaikku seumur hidup. Aku benar-benar berharap kamu bisa selalu ada di sampingku. Kalau begitu, aku bisa jadi orang sepertimu nggak? Pasti bisa. Luo Wei. Kalian bertahun-tahun berusaha keras ada di sampingku. Cuma buat bikin jebakan ambil semua yang aku punya. Bener nggak? Dari Luyan yang kontrol pikiran aku. Sampai kalian berdua kasih obat ke aku. Udah nanya diri kamu sendiri belum? Ini beneran yang kamu mau? Atau Luyan yang maksain keinginannya ke kamu? Di depan cinta, orang itu buta. Cintamu sendiri yang dorong kamu ke jurang. Juga mendorongku ke jurang. Baik-baik saja kan? Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jadi kamu juga tidak boleh mengakhiri hidupmu dengan mudah. Hidup baru ada harapan. Kenapa kamu sendirian mencarinya? Dia sekarang terdesak oleh Luyan, jangan-jangan diajak bunuh diri. Kan aku baik-baik saja. Maksudku kalau kamu kenapa-kenapa. Bagaimana aku menjelaskan pada ayahmu? Baiklah kalau tidak apa-apa, baiklah kalau tidak apa-apa.